Ya Bu, selamat pagi. Perkenalkan saya Novia, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dari Ibu siapa? Ibu Eldania. Oh, dengan Ibu Eldania ya Bu ya. Ibu Eldania, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Mau kunjungan materi kelas kedua. Oh, kunjungan di kelas kedua ya Bu ya. Ibu bawa buku KIA-nya Bu? Oh, Bawa ya Bu ya. Nah, Ibu sebelumnya apakah ada keluhan Bu? tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Ibu kemarin kunjungan di kelas yang pertamanya di mana Bu? Di sini. Oh, di sini juga ya Bu ya. Oke, baiklah. Nah, Ibu tidak ada keluhan sebelumnya Bu ya. Tidak ada. Nah, baik Bu, jadi kali ini saya akan memberikan beberapa edukasi kesehatan yang bisa Ibu lakukan selama masa nifas di rumah ya Bu ya. Yang mulai dari kebutuhan gizi, kebersihan diri, pemberian ASI, dan masih banyak lagi. Nah, kemungkinan nanti akan memakan waktu sekitar 10-15 menit Bu. Bagaimana Bu, apakah bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu ya. Nah, kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan medianya terlebih dahulu dan menutup pintu dan sepertinya ya Bu ya. Nah, baik Bu, pintu dan tirai sudah tertutup. Saat ini hanya ada kita berdua. Privasi Ibu sudah saya jaga ya Bu ya. Nah, medianya pun sudah siap. Kalau begitu, apakah bisa kita mulai sekarang Bu? Bisa. Saya Bu ya. Nah Ibu, ini ada yang pertama mengenai gizi Ibu pada masa nifas ya Bu ya. Yang pertama adalah protein, yang kedua karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air ya Bu ya. Nah, pemenuhan gizi yang baik itu akan berpengaruh terhadap status gizi Ibu dan juga tumbuh kembang bayi Ibu. Nah, yang pertama kita bahas mengenai protein ya Bu ya. Nah, protein ini diperlukan pada masa nifas untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel yang rusak atau telah mati. Seperti itu ya Bu ya. Nah, protein ini biasanya didapatkan dari daging, ikan, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini juga ada telur, seperti itu ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya ada karbohidrat Bu. Nah, biasanya kalau wanita normal itu, wanita tidak menyusui, tidak hamil, itu membutuhkan sekitar 2.200 kilokalori. Nah, dalam masa nifas ini dianjurkan sekali untuk ibu menyusui ditambah sekitar 500 kilokalori ya Bu ya. Nah, jadi porsinya nanti ibu bisa tambahkan sekitar seperempatnya atau hampir setengah seperti itu ya Bu ya. Nah, biasanya karbohidrat ini didapatkan dari nasi, dari umbi-umbian seperti singkong, umbi jalan, seperti itu ya. Nah, juga ada kacang-kacangan Bu, seperti kacang tanah atau kacang-kacangan yang lain. Seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya ada lemak nih Bu. Lemak yang diperlukan untuk ibu menyusui yaitu lemak tak jenuh seperti omega 3 dan omega 6. Nah, lemak ini biasanya didapatkan dari keju, dari kacang-kacangan, dan dari susu, dari mentega Ibu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada vitamin Bu. Nah, disarankan sekali untuk ibu nifas itu mengkonsumsi vitamin A sekitar 200.000 unit agar bisa memberikan vitamin A melalui ASI kepada anaknya, pada bayi ya Bu ya. Jadi nanti ibu mengonsumsi vitamin A itu untuk menyalurkan vitamin A pada bayi melalui ASI Ibu, seperti itu ya Bu ya. Nah, vitamin ini didapatkan dari buah-buahan Bu, seperti pisang, jeruk, dan lain-lain. Nah, dari sayur-sayuran itu ada brokoli, ada tomat, ada paprika, seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada mineral Bu. Nah, konsumsi suplemen zat besi untuk menambah zat gizi, menaikkan sirkulasi darah dan sel, serta menambah sel darah merah setidaknya selama 40 hari setelah melahirkan. Jadi selama 40 hari setelah melahirkan itu ibu mengkonsumsi suplemen zat besi seperti itu Bu. Nah, selain mengkonsumsi suplemen zat besi, ibu dapat mendapat zat besi itu dari ikan, dari susu, dari buah-buahan, seperti itu ya Bu ya, dari sayur-sayuran juga. Nah, selanjutnya ada air ya Bu ya. Nah, minum setidaknya 3 liter setiap hari. Dan sangat dianjurkan ketika ibu menyusui, setelah menyusui ibu langsung minum ya Bu ya. Nah, seperti itu agar tidak dehidrasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada nih Bu. Di buku KIA, ibu harus rajin-rajin membuka buku KIA ya Bu ya. Nah, di sini itu ada porsi
porsi makan dan minum ibu nyusui untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini ada contohnya nih Bu, ada 6 porsi untuk nasi atau makanan pokok. Satu porsinya itu sekitar 100 gram atau 3/14 nasi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini ada proteinnya, dapatkan dari ikan atau dari telur. Seperti itu ya Bu ya. Ini satu porsinya sekitar segini. Nanti dapat Ibu pahami di rumah ya Bu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke personal hygiene ibu nifas. Personal hygiene ibu nifas ini adalah kebersihan diri ibu ya, mulai dari rambut, kulit, vulva dan sekitarnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, yang pertama mulai dari rambut nih Bu. Biasanya ibu masa nifas itu mengalami kerontokan Bu. Itu kerontokan tiap wanita itu berbeda-beda Bu. Nah, jadi untuk merawat rambut ibu disarankan untuk kemas menggunakan sampo yang sudah cocok dengan ibu. Seperti itu ya Bu ya. Jika tidak cocok langsung ganti ya Bu ya. Ya, dan disarankan juga menggunakan conditioner Bu yang tentunya sudah cocok dengan ibu. Nah, selanjutnya untuk kebersihan kulit ibu, biasanya 1 minggu setelah melahirkan itu ibu akan sering berkeringat ibu. Hal ini dikarenakan ekstra cairan tubuh yang dibutuhkan saat hamil akan dikeluarkan melalui air seni dan keringat untuk menghilangkan pembekakan pada wajah, kaki, betis, dan tangan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk itu disarankan ibu untuk mandi lebih sering dan menggunakan sabun yang sesuai dengan kebutuhan kulit ibu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita ke kebersihan vulva dan sekitarnya nih Bu ya. Nah, berhubung ibu juga melahirkan secara normal ya Bu ya, jadi di sini harus lebih diperhatikan ya Bu ya. Nah, membersihkan vulva dan sekitarnya itu dimulai dari mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah membersihkan ya Bu ya. Nah, selanjutnya juga membersihkan daerah kemaluan sekitar vulva terlebih dahulu Ibu. Lalu membersihkannya mulai dari depan ke belakang. Seperti itu Ibu ya. Jangan berbalik ya Bu, nanti takutnya infeksi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2-4 kali per hari. Selama masa nifas kan kita masih keluar darah ya Bu ya. Nah, itu dianjurkan untuk sering-sering ganti pembalut. Seperti itu ya Bu ya, jangan nunggu sampai penuh dulu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, kemarin jika ada luka robekan atau luka jahitan ya Bu ya. Nah, hindari menyentuh bagian luka. Seperti itu ya. Dan disarankan membilas atau membersihkannya itu dengan air dingin atau cuci menggunakan sabun. Seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, untuk perawatan perineum, bersihkan secara rutin setelah buang air kecil dan buang air besar, dimulai dari arah depan ke belakang ya Bu ya, untuk menghindari terjadinya infeksi yang seperti sudah disebutkan tadi ya Bu ya. Nah ibu kan melahirkan secara normal, ini hanya untuk edukasi saja ya Bu ya, untuk pengetahuan saja. Jika melahirkannya secara sesar, nah ibu itu disarankan untuk menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, lalu sangat-sangat disarankan untuk rutin memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan setiap minggu secara rutin agar dicek Bu jahitannya seperti apa, lukanya sudah seperti apa, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Seperti itu ya Bu ya. Jadi terpantau gitu ya Bu ya. Nah, untuk personal hygiene ini, kebersihan ini sudah selesai Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada pakaian selama masa nifas nih Bu. Yang pertama tentunya ada celana dalam ya Bu ya. Ada bra, ada baju, dan ada celana. Nah, untuk celana dalam ini Bu, hindari celana dalam yang terlalu ketat atau yang terlalu longgar. Pilih kain yang mudah menyerap keringat seperti kain katun, dan rutin mengganti celana dalam terutama ketika lembab. Biasanya kan kita kalau habis buang air kecil itu kan suka lembab ya Bu ya. Nah, itu harus segera diganti Bu agar tidak ada infeksi ya Bu ya, agar tidak sakit juga. Nah, selanjutnya ada bra Bu. Jangan menggunakan bra yang terlalu kecil atau terlalu besar. Hindari yang berbahan hindari bra yang ada kalotnya Bu. Takut melukai ya Bu ya. Nah, lalu juga pilih bra yang sesuai dengan bentuk payudara ibu. Bentuk cupnya itu menutupi semua bagian dan menopang semua payudara. Oke Bu ya. Selanjutnya ada baju Bu. Pilih bahan yang mudah menyerap keringat,
Jangan menggunakan baju yang terlalu ketat dan terlalu kecil. Dianjurkan menggunakan pakaian yang berkancing agar mudah saat akan menyusui. Seperti itu Ibu. Nah, selanjutnya di sana nih Bu. Pilih bahan celana yang mudah menyerap keringat tentunya Bu ya. Nah, disarankan juga memakai celana yang longgar agar mudah beraktivitas. Nah, untuk panjang dan pendeknya bisa Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Seperti itu ya Bu ya, untuk berpakaian sama fasilitas. Nah, selanjutnya Bu, di sini ada pola mixi dan defekasi. Buang air kecil dan buang air besar ya Bu ya. Nah, kita ke buang air kecil dulu nih Bu. Nah, seorang ibu nifas dalam keadaan normal dapat buang air kecil spontan tiap 3-4 jam sekali. Ibu diusahakan membuang air kecil sendiri, bila tidak dapat akan dilakukan tindakan. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu sudah terbiasa buang air kecil sendiri kan Bu? Iya. Tidak perlu bantuan ya Bu ya? Tidak. Nah, jika Ibu tidak bisa buang air kecil, dapat Ibu komunikasikan dengan suami terlebih dahulu ya Bu ya, agar dapat bantuan. Dan jika benar-benar tidak bisa, Ibu segera ke pelayanan kesehatan ya Bu ya. Nanti akan kami lakukan tindakan. Seperti itu Bu. Karena menahan buang air kecil itu tidak baik ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita ke buang air besar ya Bu ya. Nah, agar buang air besarnya itu enak, Ibu disarankan untuk makan makanan yang kaya serat dan nutrisi ya Bu ya, seperti buah dan sayur, dan minumnya pun harus cukup ya Bu ya. Nah, jika nanti Ibu tidak bisa buang air besar atau kesulitan buang air besar, Ibu perhatikan lagi untuk makanan Ibu, apakah sudah cukup berserat atau belum, minumnya bagaimana, seperti itu ya Bu ya. Nah, jika nanti benar-benar tidak bisa, Ibu bisa segera ke pelayanan kesehatan ya Bu ya. Nanti akan kami berikan obat suppositoria. Obat itu nanti akan membantu mempermudah Ibu melakukan fase seperti itu ya Bu ya. Nah, kita lanjut ya Bu. Nah, Ibu di sini ada pemberian ASI nih Bu. Nah, Ibu di rumah ASInya lancar? Lancar ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, ini Bu, menyusui harus dilakukan segera setelah kelahiran. Kemarin setelah melahirkan langsung disusui kan Bu bayinya? Iya, langsung disusui ya Bu ya. Nah, menyusui segera dapat menaikkan oksitosin yang juga menaikkan evolusi pada uterus dan menaikkan ikatan dini antara ibu dan bayi. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya bayi harus disusui ASI saja sekurang-kurangnya selama 6 bulan pertama. Jadi selama bayi masih usia 0-6 bulan, itu hanya boleh diberikan ASI saja tanpa makanan pendamping lainnya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini ada bayi harus disusui secara tuntutan kapan saja bila bayi lapar. Seperti itu ya Bu ya. Nah, jadwalnya ini nggak harus dijadwal sih Bu, namun biasanya 2 jam sekali itu bayi harus disusui. Seperti itu ya Bu ya. Namun jika bayinya menangis, Ibu bisa menyusui. Seperti itu ya Bu. Nah, lanjut ya Bu, ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi yang memberikan kalori dan gizi yang diperlukan bayi untuk 6 bulan pertama, sehingga bayi mendapat kenaikan berat badan secara normal. Karena ASI itu mengandung semua gizi, seperti itu ya Bu, yang dibutuhkan oleh bayi. Seperti itu Bu, jadi selama 6 bulan tuh ASI saja sudah cukup ya Bu ya. Bisa diberikan obat, namun itu sesuai dengan anjuran resep tenaga kesehatan. Seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya biasanya rasa lelah ibu yang berlebihan akan beresiko terhambatnya ASI. Oleh karena itu, ibu dianjurkan untuk istirahat yang cukup dan pikirannya tenang ya Bu ya. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan ya Bu ya. Takutnya nanti ibunya kebawa pikiran dan ASInya jadinya sedikit. Seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, untuk menunjang keberhasilan pemberian ASI diperlukan dukungan dari keluarga selama proses menyusui. Nah Bu, di rumah selama menyusui, dukungan suami dan keluarga bagaimana Bu? Baik ya Bu ya, sangat mendukung ya Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, selanjutnya Bu, melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan
terdekat jika terjadi masalah pada waktu menyusui seperti payudara bengkak atau ibunya demamnya tinggi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pemberian makanan pendamping ASI harus cukup pada usia di atas 6 bulan. Jadi tadi jika bayinya sudah di atas 6 bulan, ibu dapat memberikan makanan pendamping ASI. Seperti itu, Bu. Nah, Ibu lanjut ya, Bu. Di sini ada teknik menyusui yang benar. Nah, yang pertama itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk kebersihan ya, Bu ya. Nah, selanjutnya keluarkan sedikit ASI dan oleskan pada papila dan areola mamai. Ibu sudah tahu ya, areola mamai itu adalah yang warnanya hitam sekitar puting ya, Bu ya. Nah, lanjut duduk atau berbaring dengan nyaman. Jika ibu duduk, jangan menggantungkan kaki dan cobalah untuk menyandarkan bahu ke belakang. Jadi jika ibu duduk di kursi, kakinya itu nggak boleh menggantung, Bu. Jika kursinya tinggi, ibu dapat mengganjal kaki dengan kursi yang lebih pendek. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, bahunya disandarkan agar ibu nyaman. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Bayi diletakkan berhadap-hadapan dengan ibu dengan posisi menopang seluruh tubuh bayi. Perut ibu dan perut bayi menempel. Jadi perut babynya sama perut ibunya itu menempel ya, Bu ya. Nah, lanjut, kepala dan badan bayi harus tegak. Jadi kepala dan badannya itu harus sejajar, Bu. Misalnya gini ya, Bu ya. Misalnya ini bayi dan ini kepalanya. Jadi ketika badannya menghadap ke atas, kepalanya itu harus menghadap ke atas. Jangan hanya kepalanya saja yang seperti ini, Bu. Ini kakinya salah ya, Bu ya. Nah, lanjut ya, Bu. Sentuhkan bibir bayi ke puting ibu sehingga mulut bayi terbuka lebar. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Letakkan puting susu di dalam mulut bayi sehingga sebagian besar areola berada di dalam mulut bayi. Jadi ketika menyusui itu, bayinya bukan hanya menghisap putingnya saja, Bu. Jadi sebagian areola mamanya juga harus masuk ke dalam mulut bayi agar bayinya dapat ASI yang cukup. Seperti itu ya, Bu, dan ibu tidak merasa sakit. Nah, selanjutnya, Bu, cara melepaskan isapan bayi yaitu jari kelingking ibu itu masuk ke dalam ujung mulut bayi, tekan lidahnya. Nanti bayi akan membuka mulutnya dan akan mengeluarkan putingnya. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, dan yang terakhir, pemberian ASI dimulai dari payudara yang belum dikosongkan. Jadi misalnya pertama itu ibu memberikan sebelah kanan, nanti beberapa menit kemudian diberikannya sebelah kiri. Jadi harus gantian ya, Bu ya. Tidak boleh satunya diberikan terus, satunya tidak diberikan terus. Nanti akan bengkak dan sakit, Bu. Seperti itu ya, Bu. Nah, selanjutnya, Bu, di sini ada perawatan payudara, Bu. Mulai dari rajin mencuci tangan, memakai bra yang tepat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, rutin mengganti bra, rajin membersihkan puting, rutin memijat payudara, menyusui dengan posisi yang baik dan benar seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan lanjut ada mengoleskan puting susu dengan ASI sebelum dan sesudah menyusui. Seperti itu ya, Bu ya. Ibu mencuci tangan di rumah, selalu mencuci tangan ya, Bu, sebelum menyusui dan sesudah. Ya, bagus ya, Bu ya. Pertahankan ya, Bu. Nah, rutin mengganti bra ya, Bu ya, jika branya sudah lembab, Bu ya. Rajin membersihkan puting. Ibu sudah tahu cara membersihkan puting? Sudah ya, Bu ya. Ya, jadi membersihkan puting itu bisa menggunakan kapas atau handuk ya, Bu ya. Nanti dicelupkan ke dalam air hangat, baru kita membersihkan puting secara perlahan ya, Bu ya. Seperti itu. Kita lanjut ya, Bu. Nah, di sini ada seksualitas pasca bersalin, Bu. Nah, seksualitas setelah persalinan normal ini disarankan untuk ibu menunda berhubungan sampai masa nifas selesai atau sampai 6 minggu setelah bersalin. Seperti itu, Bu. Ini saran ini secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri. Begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina tanpa rasa nyeri. Jadi nanti setelah 6 minggu setelah persalinan itu, ibu bisa mencoba memasukkan 1 atau 2 jari ibu ke dalam vagina
dan itu ibu merasa sakit atau tidak. Jika tidak, berarti ibu bisa melakukan hubungan seksual. Namun jika masih sakit, disarankan untuk mendapat lebih dahulu ya Bu ya. Nah, baik Ibu, ini ada hanya untuk edukasi ya Bu ya. Namun sebenarnya saya ingin bertanya Bu, kemarin pada saat proses persalinan normal, apakah Ibu ada tindakan episiotomi? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Ya, baik Bu. Ini untuk edukasi nih Bu, waktu yang tepat untuk berhubungan seksual adalah setelah luka jahitan atau akibat tindakan itu pulih, sudah kering, sudah jahitannya pun sudah sembuh, seperti itu ya Bu ya. Nah, lamanya waktu pemulihan itu tergantung pada kondisi fisik dan perawatan luka yang dilakukan setelahnya. Jadi sembuhnya luka jahitan itu tergantung perawatan, seperti itu ya Bu ya. Lanjut ya Bu. Nah, selanjutnya ini ada kabel pasca bersalin nih Bu. Nah, kabel pasca bersalin adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung setelah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan, dengan prinsip tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini ada manfaatnya. Manfaat yang pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat. Karena jarak kehamilan yang ideal itu adalah 2 tahun Bu. Jadi kehamilannya ini yang sebelumnya ini dengan selanjutnya itu minimal 2 tahun. Seperti itu ya Bu ya. Nah, yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita. Yang keempat, ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga. Seperti itu ya Bu ya. Nah, ini Bu ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama itu metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif untuk jangka waktu yang lebih lama, yaitu ini ada metode operasi wanita atau MOW, metode operasi pria atau MOP, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini yang kedua alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu AKDR atau spiral. Jangka waktu yang digunakan bisa mencapai 10 tahun, seperti itu Bu. Dan selanjutnya ada implan, alat kontrasepsi bawah kulit. Jangka waktunya penggunaan itu 3 tahun, seperti itu Bu. Yang selanjutnya nih Bu, ada 6 metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama, kontrasepsi suntik 3 bulan sekali yang diberikan 6 minggu setelah persalinan. Untuk ibu menyusui, tidak disarankan menggunakan suntikan 1 bulan karena dapat mengganggu produksi ASI. Seperti itu ya Bu ya. Yang kedua ada pil KB, yang ketiga ada kondom. Nah, kita bisa lihat ke pertanyaan nih Bu. Di sini ada jenis-jenisnya nih Bu. Ini ada kontrasepsi jangka panjang nih Bu. Ini ada implan, ini ada IUD ya Bu ya. Ini ada MOP, ini ada MOW Bu ya. Nah, ini untuk metode non-metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu ada pil, ada suntik, seperti itu ya Bu ya. Nah, jika ibu menyusui ini disarankan untuk menggunakan pil ini Bu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya yaitu waktu kontrol masa nifas, seperti itu ya. Nah, menurut anjuran WHO, sebaiknya ibu nifas perlu melakukan kontrol atau kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali. Yang pertama yaitu 6-8 jam setelah melahirkan. Yang kedua 6 hari setelah persalinan. Yang ketiga 2 minggu setelah persalinan. Dan yang keempat 6 minggu setelah persalinan. Saat ini ibu sudah kunjungan kedua ya Bu ya. Nah, dalam melakukan kunjungan masa nifas ini akan dilakukan beberapa pemeriksaan seperti memeriksa tekanan darah, perdarahan perkawinan, kondisi perineum ibu, tanda infeksi, dan lain-lain. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini ada Bu tanda bahaya masa nifas. Ibu, jadi ibu harus melakukan pemeriksaan segera, kunjungan ke pelayanan kesehatan jika ibu demam lebih dari 2 hari, atau perdarahan lewat jalan lahir, atau keluar cairan berbau dari jalan lahir. Nah, ibu terlihat sedih, murung, menangis tanpa sebab. Ibu harus segera melakukan kunjungan ke tenaga kesehatan Bu ya. Nah, baik Bu. Jadi
sudah selesai penjelasan-penjelasan saya berikan. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas ya Bu ya? Nah, kalau sudah jelas semua, mungkin Ibu bisa sebutkan secara singkat saja dari penjelasan-penjelasan saya tadi, Bu? Bisa. Ya. Meminum banyak air Ya. mengkonsumsi vitamin A, Vitamin A. menggunakan pakaian yang tidak ketat, Iya. menggunakan pakaian yang menyerap keringat, Berat ringan. Seperti berbahan apa, Bu? berbahan katun. Ya, berbahan katun ya, Bu ya. Dianjurkan banyak minum setelah mengisi Iya. agar tidak dehidrasi. Iya, betul ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu keren banget, Bu. Dari yang Ibu sebutkan tadi itu semuanya benar ya, Bu ya. Nah, nanti sama di rumah untuk lebih fasih lagi Ibu bisa belajar menggunakan Muqayyah ya, Bu ya. Nah, jadi kesimpulannya pada masa nifas ini kita harus lebih memperhatikan diri ya, Bu ya. Baik dari segi nutrisi, kebersihan diri, pakaian, perawatan badan mulai dari kepala sampai kaki ya, Bu ya. Nah, kita harus tepat dalam memilih makanan untuk nutrisinya, karbohidratnya, lemaknya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, untuk baju pun kita harus tepat memilihnya seperti berbahan katun untuk memudahkan menyerap keringat dan tidak ketat. Tidak untuk bra itu tidak memakai yang berkawat seperti itu ya, Bu ya. Nah, kita juga harus memperhatikan pola buang air kecil kita dan pola buang air besar kita. Jika ada tanda-tanda bahaya atau Ibu kesulitan buang air besar dan buang air kecil, Ibu harus segera melakukan kunjungan ke tenaga kesehatan terdekat ya, Bu ya. Nah, sampai sini sudah jelas, Bu? Sudah jelas ya, Bu ya. Nah, ini apabila sudah jelas, kita akhiri kunjungan ini sampai di sini. Untuk kunjungan selanjutnya, Ibu bisa datang 1 minggu setelah kunjungan hari ini atau 2 minggu setelah bersalin, ya, Bu ya. Nah, ini saya bekalkan untuk Ibu. Ibu bisa membacanya di rumah. Buku AI juga harus sering-sering dibaca ya, Bu ya. Nah, ini Ibu bisa bawa pulang untuk bahan ajar Ibu. Nah, terima kasih Bu atas kunjungan dan perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat Ibu terapkan dengan baik dan benar di rumah ya, Bu ya. Semoga bermanfaat juga. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Ya, hati-hati ya, Bu.